Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali sahabat tarekat. Alhamdulillah pada kesempatan kedua ini kita bisa bertemu kembali pada suasana yang sangat bahagia. Tentunya menyambung pada episode kemarin, episode pertama. Kali ini kita masih membahas tentang sejarah kemunculan tarekat, yaitu pasca Imam Al-Ghazali. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten, kapabel di bidangnya. Saya perkenalkan langsung kepada Bapak Asif. Assalamualaikum Pak Asif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya manggilnya Bapak, Kiai atau Gus? Mas saja. Mas, alhamdulillah. Tapi kurang elok kalau Mas ini. Secara kita beda ya, kelahiran. Baik, pemirsa, kita tahu bahwa sejarah munculnya tarekat sebagai institusi itu dimulai pasca sahabat ya. Pasca sahabat ya. Nah, kali ini kita akan membahas kemunculan tarekat beserta tokoh-tokohnya mulai pasca Al-Ghazali. Mengapa kita menunjuk Al-Ghazali? Karena Al-Ghazali ini adalah seorang tokoh Islam, lebih tepatnya penulis, pemikir, dan pengajar yang mempunyai keluasan ilmu pengetahuan di masanya. Pemikirannya sangat mempengaruhi dunia Islam pada saat itu. Bahkan khususnya di ilmu tasawuf mampu memberikan atau menyajikan tasawuf itu yang dulunya adalah ilmu yang sangat elitis, sulit digapai oleh orang-orang awam seperti saya ini, menjadi sebuah sajian yang sangat renyah, yang bahkan bisa dinikmati oleh orang-orang awam pada saat itu. Dan mungkin pada saat ini masih bisa kita rasakan bagaimana pengaruhnya pemikiran Al-Ghazali ini saat ini. Nah, untuk lebih jauh, lebih mendalamnya, mari kita bincangkan langsung dengan narasumber yang sangat kapabel, yaitu Bapak Yai Hasib. Pak Yai Hasib, kita rileks saja ya. Apa saya yang tegang ini ya? Mengapa kok kita mengambil tema pasca Al-Ghazali? Ya. Mengapa kok tidak Ibnu Arabi atau Rabi Al-Adawiyah atau Hasan Basri atau Al-Halad? Mengapa kok Al-Ghazali? Begini Pak Faruk. Jadi Al-Ghazali itu menjadi sebuah titik tolak dari berkembangnya tarekat setelahnya. Setelah Imam Al-Ghazali kita nanti mengenal tokoh besar, yaitu Imam Suhrawardi. Beliau ini tinggal di Baghdad. Ya, ya. Nah, kemudian nantinya murid-muridnya menisbatkan nama Suhrawardiyah kepadanya. Kepada Imam Al-Ghazali, kepada Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi. Beliau jelas sangat terpengaruh kepada apa yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi melandaskan semua ajaran tasawufnya berdasarkan syariat, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal semasa beliau ini tokoh yang sangat terkenal, banyak dibacakan Fatihah kepadanya, terutama di Indonesia setiap tahlil namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini sangat juga familiar secara nama ya di Indonesia. Sangat familiar sekali. Ini juga ada di Baghdad. Jadi perkembangan pertama tarekat itu secara besar itu di Baghdad. Suhrawardiyah dan Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Ini pada abad 12 ya. Pada abad 12 ya. Iya. Jadi salah satu tokoh pasca Al-Ghazali ini yang mengadopsi atau terpengaruh oleh pemikiran, terpengaruh dan akhirnya meneruskan
semua pemikirannya menjadi praktek-praktek yang diajarkan kepada murid-muridnya, Menjadi sebuah makomat itu ya. menjadi sebuah tatanan Tatanan laku, tatanan apa namanya ya, tatanan perjalanan rohani. rohani. Demikian. Mungkin bisa diceritakan sedikit landasan atau mungkin kita sebagai orang sekarang ya, zaman sekarang iya, itu iya. yang membuat Imam Asyurawardi itu kok terpengaruh Iya, secara pemikiran tasawufnya kepada Al-Ghazali itu mengapa? Karena- Apa corak dari pemikiran Al-Ghazali sampai sebegitu kuatnya mempengaruhi generasi setelahnya itu bagaimana? Sebenarnya Al-Ghazali ini adalah representasi dari pemikiran besar para ulama yang menyandarkan semuanya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini menjadi ulama-ulama mainstream. Pada saat itu perkembangan tarekat kan menjadi besar. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya dirujuk karena terutama pada zaman Al-Ghazali dan seterusnya, dinastinya ini kan Saljuk. Dinasti Saljuk ya. Dinasti Saljuk ini sangat kuat tradisi Sunninya. Nah, Sunni, jadi melandaskan jadi semuanya ada kepada- hubungannya dengan corak pemikirannya tasawufnya Al-Ghazali yang ke arah Sunni aswaja Iya, itu ya. Iya, aswaja. Oh, iya, iya. Nah, Baik, saya menangkap adanya hubungan itu ya. Iya. Di titik poinnya di Sunni itu ya. Sunni, Sunni aswaja, ya. Betul. Kemudian monggo dilanjut tentang Imam Asyurawardi. Imam Asyurawardi ini nanti akan banyak mempengaruhi pemikiran para sufi setelahnya, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pemikiran mereka berdua ini nanti berkembang, kemudian berkembang ke wilayah Islam sebelah barat, yaitu di wilayah Spanyol. Spanyol. Saat itu dinasti Umayyah kuat sekali di sana. Itu ada namanya Syekh Ibnu Arabi yang sangat kuat. Tasawufnya ini juga terpengaruh dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kemudian dari tradisi sufi daerah barat sendiri. Jadi Benar, lokalnya itu di Andalusia ya. Spanyol itu ya. Betul. Kemudian ketika perang, para sufi-sufi barat ini kemudian hijrah, pindah ke timur. Imam Ibnu Arabi pindah ke Damaskus. Kemudian para sufi yang lain seperti Abul Hasan Asyadili itu juga Maroko. Itu pemikirannya sangat terpengaruh juga dari Al-Ghazali. Iya. Ini pindah ke Mesir. Jadi dikarenakan keadaan situasi ya di tempat awal yang hancurnya Andalusia itu perangan kan itu ya. Betul, mereka harus pindah ke daerah timur kembali. Nah, ceritanya begitu. Nah, ketika di Mesir dan beberapa pemikiran para sufi dari Imam Suhrawardi ini ada yang masuk ke India. Ke India, Asia Selatan ya. Iya, di Asia Selatan. Ini berangkatnya dari Asia Tengah dulu. Asia Tengah ini di situ berkembang tarekat yang mengadopsi pemikiran Al-Ghazali dan juga pemikiran di luar Al-Ghazali yang lebih mengedepankan masalah mabuk Tuhan. Mabuk Tuhan. Iya, itu Kalau pemikirannya. orang awam seperti kita itu mabuk duit ya. Jadi kalau ini mabuk Tuhan. Itu Mabuk kahanan. mabuk kahanan. Iya. Itu yang Asia Tengah tadi lebih tepatnya dibawa atau disebarkan oleh tokoh siapa? Itu ada tokoh namanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, itu nanti terkenal menjadi Naqsyabandiyah. Yang akhirnya menjadi tarekat awal muasal Dari Naqsyabandi itu ya. Naqsyabandiyah. Kita sudah mengenal dua nama yang sangat terkenal di Indonesia nantinya, yaitu Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Naqsyabandiyah dari Asia Tengah, Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Dan itu di Indonesia sangat-sangat Nanti familiar dan populer sekali ya. Iya. Banyak sekali pengikutnya. Betul, sampai sekarang.
Kemudian selain Imam As-Surawardi, adakah tokoh lain yang lebih muncul? Setelah Imam Surawardi banyak sekali. Banyak sekali ya? Iya. Karena nantinya ada tokoh-tokoh namanya Abu Madian Al-Maghribi, ada namanya Abdus Salam bin, itu semuanya tapi mengerucut kepada tokoh Abu Madian Al-Maghribi kepada Ibnu Arabi, Abdus Salam bin Mashis mengerucut kepada Syekh Abul Hasan Asyadili yang ada di Mesir. Nah, Mesir ini nanti menjadi tarekat dari Sadiliyah ini, jadi tarekat Ibrahim Dasukiyah itu ya. Tarekat macam-macam yang ada di Mesir. Sementara yang di Irak masuk ke Asia Tengah, kemudian masuk ke India, Surawardi ini nanti akan menjadi, ada namanya Syekh Mu'inuddin Hishtiyah. Siapa itu? Itu adalah salah satu dari penerus ajaran ajaran dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga. Nah, kemudian salah satu keturunan dari Surawardi ini ada namanya Syekh Abdullah Shatori. Syekh Abdullah Shatori ya. itu ada di India. India. Beliau aslinya dari Iran, dari Khorasan. Nah, dia masuk ke India menyebarkan itu pada abad berapa, Warok? Ada abad 13, 14. Oh, jadi timelinenya di bawah As-Surawardi ya? Iya, sangat jauh. Ada 200 tahun setelah Imam Dua abad ya di bawah As-Surawardi. Tapi tetap masih mempunyai garis pemikiran yang garis sama pemikirannya ya? Sangat terpengaruh. Ada Imam Surawardi, ada terpengaruh Ibnu Arabi, ada Bayazid Al-Bustami, pengaruh Abdul Hasan Asyadili pada diri si Abdul Hasan. Lebih kompleks berarti ya adopsinya ini. Betul, karena masanya belakangan. Masanya belakangan. Orang kalau belakangan pasti mengadopsi pemikiran para sufi sebelumnya. Kayak kita sekarang pakaiannya ngadopsi, ada belangkon, sarung. Ini kan pakaian pendahulu kita. Bermacam-macam yang kita adopsi ya. Oh ya, bagus. Berarti kita ini berarti masih ada kaitannya soal mengadopsi maksudnya. Kita ini tidak bisa macak sendiri, lahir sendiri. Kita selalu meniru sesuatu yang sudah ada dan baru kita alamiah kembangkan. Ya? Manusiawi ya. Manusiawi sekali. Kembali ke tadi Abdullah Asyatar di India. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, kemudian sampailah ke Indonesia. Ya, ini masih jauh sebenarnya. Masih jauh ya. Iya. Jadi kurun waktu Abdullah Sattar ini kalau secara timeline itu sama dengan misalnya Syekh Bahauddin Anak-Sabandi. Abdullah Sattar ini lebih muda. Lebih muda ya. Iya. Lebih muda. Bahauddin Anak-Sabandi ini periode abad 13-14. Abad 13-14. Ya. Syekh Abdullah Sattar ini abad 15. Oh, satu abad setelahnya. Iya. Kalau kita samakan di Jawa ya Wali Songo lah. Oh, satu timeline dengan Wali Songo ya. Iya. Oh iya. Lebih tua dikit begitu. Kemudian yang perlu lagi saya tanyakan sebagai orang awam loh ini. Mohon maaf kalau saya ini terlalu banyak tanya ya. Orang awam yang canggih. Ya. Begini Pak Jim. Jadi tokoh-tokoh itu mempunyai lokal yang berbeda-beda. Iya. Bahkan corak ajarannya pun juga berbeda-beda. Betul. Nah, apakah itu secara ajaran itu sah? Iya. Ini kembali saya pengen menggarisbawahi. Sebenarnya yang berbeda itu hanya bagian-bagian luar ya. Variasi-variasi kalau kita bilang. Tapi prinsip-prinsip pasti harus mengarahnya kepada acuan syariat, acuan Al-Quran dan hadis pasti, atau prinsip dasar tarekat yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali. Prinsip-prinsipnya. Iya. Saya mendengar atau membaca sebuah istilah itu ada tarekat yang muktabar dan non muktabar ya. Itu apakah saya mungkin mohon dikoreksi kalau istilah saya kurang betul itu bagaimana hubungannya? Kenapa kok sampai ada istilah itu? Muktabar ini kan kaum
kaum ahli sunnah ya. Ahli Ahli sunnah ini para golongan besar yang selalu mempertahankan bahwa ajaran apapun ini harus berdasarkan Quran dan hadis. Ini kita menganggap, kita menamakannya ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah karena golongan besar. Nah, ini memang selalu ketat ketika mereka menggariskan satu aturan bahwa tarekat harus memiliki syarat-syarat. Yang satu yaitu mengikuti Quran dan hadis sesuai dengan syariat. Tidak kalau melenceng menyimpang. dari kedua sumber itu Berarti bukan muktabar. Yang dipastikan kedua, bukan muktabar. yang kedua, mereka mengikuti aturan dari hadis yaitu tersambungnya sanad. Nah, bahwa kalau sanad tersambung sampai Rasulullah itu muktabar, diakui keabsahannya. Sebenarnya dua, sesuai Quran hadis dan ittisalus sanad, sambung sanad. sambung sanad Seperti ya itu ini. ya. Beberapa relasi ataupun teman saya itu mengatakan bahwa pelaku torekoh ya ini, Yeah. teman saya kebetulan itu mengaku bahwa torekohnya itu muktabar. Iya, iya. Meskipun dalam pandangan orang lain torekoh dia bukan muktabar. Nah itu siapa yang berhak Ya. mendefinisikan itu torekoh muktabar dan ghairu muktabar misalnya? Kita mungkin itu istilah dalam jadman saat ini ya, Jam'iyah Ahli Thariqah Muktabarah Nadiyah itu yang membuat Istilah-istilah itu ya. istilah muktabar untuk menetapkan bahwa satu tarekat bisa diakui secara legitimasinya secara kuat. Nah, jadi tinggal merujuk saja muktabar menurut jadman ini syarat-syaratnya yaitu ittisalus sanad sesuai Quran dan hadis dan sebagainya. Berarti definisi itu sangat person, istilahnya person dalam Sangat, arti kelembagaan ya. Mengikuti menurut siapa begitu. Ya. Baik, semakin hangat saja ini ya. Kemudian tadi mulai Abdullah As-Sattar, adakah tokoh lain yang mungkin menjadi Ikon ya? ikon ataupun mungkin penancang sebuah torekot Ya. yang Kita besar? tadi telah menceritakan tentang Surawardiyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir, kemudian Satariyah yang belakangan ya. Nah, dari tarekat-tarekat inilah sebenarnya ada tarekat-tarekat yang muncul di India ini, nama-nama Firdausiyah, Madariyah dan lain sebagainya. Tapi ini semuanya tetap menginduk pada tarekat-tarekat besar. Jadi misalnya nama Firdaus, Syekh Firdaus, ini beliau tarekatnya sebelumnya misalnya Surawardi, tetapi beliau mengembangkan, akhirnya para muridnya menisbatkan Firdaus kepada dirinya. Padahal sanadnya sebenarnya dari Surawardiyah. Ini misalnya begitu. Terus ada lagi Khalwatiyah. Khalwatiyah ini Syekh Tajuddin Al-Khalwati. Itu berasal dari Surawardiyah di Damaskus. Induknya tetap Iya, tarekat besar. Surawardiyah. Iya, tarekat besar yang ada. Kemudian ada tarekat Ba'alawi. Ini pasti kalau nggak Syekh Abdul Qadir ya Humadin Al-Maghribi. Begitu. saya tertarik pada kata-kata mengembangkan. Ya, Sejauh manakah sebuah torekot itu mempunyai keluasan untuk mengembangkan? Apakah ada batas-batasnya kita mengembangkan sebuah ajaran dari guru kita sehingga dia berhak ataupun mungkin dinamakan sesuai yang mengembangkan tadi? Iya. Saya pengen mengambil contoh satu kasus di dalam satu kejadian dalam tarekat Naksabandiyah. Naksabandiyah. Ya, di situ ada Syekh Abdul Khaliq Al-Gujdawani. Ya. Kemudian nantinya dia tetap Naksaban, ya, karena beliau menginduknya tetap Syekh Naksabandi. Tetapi nanti ada Syekh Ahmad Asyir Hindi Al-Mujaddadi. Ini menjadi Mujaddadiyah namanya. Kenapa? Apa yang dikatakan mengembangkan? Jadi mengambil prinsip-prinsip yang lebih kokoh lah misalnya, tanpa menghilangkan spirit dasar dari tarekat tersebut. Jadi spiritnya masih sama. Spiritnya harus sama, harus Ya. tetap,
tapi mungkin ada amalan. Misalnya Syekh Wujud Dawani itu ada zikir-zikir tertentu, kemudian oleh Syekh Ahmad As-Sirdi lebih dikembangkan, misalnya begitu. Contohnya Kholwatiyah juga. Syekh Suhrawardi mengembangkan satu ajaran, kemudian Syekh Tajud Abul Barokat Al-Kholwati itu punya pengembangan lebih mengkhususkan pada kholwat. Nah, itulah maka disebut pengembangan. Jadi dalam landasan tarekat ini sebenarnya seorang mursyid selanjutnya itu mengembangkan satu titik di mana berbeda sedikit, bukan berbeda ya, lebih sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan konteks saat itu, maka itulah disebut mujadid. Yang dan itu sah. Iya. Dan seperti kemudian sekolah ya. Iya, dan sekolah. Kemudian mohon maaf, apakah itu tidak lantas memutus sanad dari gurunya? Ya tidak. Tidak ya. Karena ajaran dari gurunya kan jelas tetap, yaitu zikir. La ilaha illallah. Tetap diajarkan kan. Cuma polanya, caranya, berapa kalinya, namanya, ya. Tahap-tahapan di dalamnya. Itu kan akhirnya menjadikan satu kekhususan yang membedakan. Jadi kalau boleh saya simpulkan secara pribadi bahwa perkembangan Torekot pasca Al-Ghazali ini sangat luar biasa sampai sekarang di Indonesia ini ya. Iya. Nanti saya pengen kembali kepada Satariyah ya, karena kita kan akunnya Torekot Satariyah ini. Dari India nanti pada periode selanjutnya ada namanya salah satu cucu murid dari Syekh Muhammad Wauth. Muhammad Wauth ini adalah mursyid keempat dari Syekh Abdullah Syatari, cucu buyut murid ya. Cucu buyut dari Syekh Abdullah Syatari, Muhammad Wauth. Muhammad Wauth namanya. Ini punya cucu murid, namanya adalah Syekh Sibawatullah. Ini ke Madinah. Oh, jadi dari India ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Menetap di sana. Menetap di Madinah sampai meninggal. Lah beliau ini akhirnya mengembangkan tarekat Satariyah yang luar biasa di Madinah. Lah saat itulah orang-orang Nusantara belajar ke Mekah dan Madinah. Oh, jadi awalnya dari situ. Dari Madinah. Oh, dari Madinah ya. Madinah dan Mekah ya. Apakah nanti tersebut nama Ibrahim Al-Qurani dan seterusnya itu dari madrasah tarekat yang didirikan oleh Syekh Sibawatullah. Syekh Sibawatullah ini punya murid luar biasa yang nanti diambil menjadi menantunya, namanya Syekh Ali bin Ahmad bin Ali Asyinawi. Ini dari Mesir. Dari Mesir menetap di Madinah bersama ayahnya. Nah, beliau mewarisi tradisi dari Mesir apa? Sadiliyah, Dasukiyah, membawa basicnya. Nah, di Madinah ini belajar tentang tarekat yang dibawa dari India, yang lebih cenderung kepada tarekat Bayazid Al-Bustami, tarekat mabuk Tuhan ya. Mabuk Tuhan ya. Ekstase namanya itu. Istilahnya mabuk Tuhan itu mengerikan sekali ya, mabuk Tuhan. Bagaimana itu nanti? Ya, jadi sangat mencerahkan sekali apa yang disampaikan Pak Hasib. Akhirnya kita tahu bahwa corak berpikir itu menimbulkan atau menghadirkan bermacam-macam istilahnya apa ya, madhab apa aliran dalam sebenarnya itu ekspresi bagaimana mereka mengekspresikan pemahaman agama mereka dan prakteknya. Kalau merujuk kembali lagi ke pemikiran Al-Ghazali bahwa tasawuf adalah menuju Tuhan, berarti inti dari semua cabang tadi perkembangan semuanya ke arah sana. Betul. Dengan ekspresi yang berbeda, dengan cara-cara yang sesuai dengan ragam lokalitas, budaya di mana dia tinggal, pengetahuan. Baik. Sangat mencerahkan sekali para pemirsa. Tema kali ini membuka wawasan kita bagaimana sebuah torekot itu berkembang.
Nah, untuk segmen terakhir mungkin dari Pak Hasib mau menutup segmen ini dengan sebuah kesimpulan. Monggo Pak Hasib. Ya, terima kasih Pak Farouk, teman-teman semuanya. Mari dalam apa yang selama kita ketahui, bahwa apapun itu sebenarnya garisnya sama, yaitu menuju Tuhan. Masih kita perlu mengingat, terutama para sahabat, para saudara tarekat Satariyah, bahwa Syekh Abdullah Satori berpesan bahwa saudaramu itu semua manusia. Semua manusia adalah saudaramu menuju Tuhan. Universal sekali pemikirannya ya. Itu. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang begitu mencerahkan sekali. Baik, para pemirsa, sampai di sini episode kali ini. Semoga apa yang kita hadirkan pada kesempatan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Endorse dulu dong. Ini tempatnya di mana? Ya. Endorse dari tempat, kita sekarang berada di Angkringan Joyotirto. Angkringan ini adalah milik BUMD Desa maksudnya, Desa Pehkulon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Ya. Monggo untuk warga sekitar bisa langsung menuju ke lokasi untuk sekedar misalnya healing jiwa-jiwa yang sangat-sangat terganggu itu bisa hilang kan, kalau kita menuju ke sini ya. Terima kasih untuk segenap kru BUMDes Angkringan Joyotirto, semoga semakin lancar jaya. Joyotirto jaya. Dari saya Muhammad Farouk, demikian mengakhiri perjumpaan kali ini. Salam satu nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.